Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang ingin menjelaskan laporan keuangan Bank Sentral Asia Syariah dengan periode 31 Desember 2019 sampai 2020 dengan membahas laporan neraca, laporan laba rugi, dan perbandingan keduanya. Perkenalkan, nama saya Siti Makfiro dengan NIM 1814237. Nama saya Windy Febrianti, NIM 1814236. Nama saya Cafiatun Hairul Amalia, NIM 181420023. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan merupakan jenis laporan keuangan yang menyediakan aset liability. Laporan neraca dibagi dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Di dalam badan aktiva terdapat aset, yakni aset lancar dan aset tetap yang berkaitan dengan penyaluran dana bank. Pasiva adalah segala kekayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungannya kepada pihak lain, di mana di dalam pasiva terdapat liability dan ekuiditas yang berkaitan dengan sumber dana bank. Kemudian, pada laporan Bank Sentral Asia Syariah pada periode 31 Desember 2019 terlihat total aset sebesar 8.634.374. Kemudian total liability sebesar 6.306.81.000 dan total ekuiditas dengan total 2.328.293.000. Dan jika ditotalkan aktiva ini di tahun 2019 yaitu sebesar 8.634.374. Hal ini menunjukkan bahwa laporan Bank Sentral Asia Syariah periode 31 Desember 2019 itu seimbang atau balance. Pada laporan Bank Sentral Asia Syariah pada periode 31 Desember 2020 terlihat total aset sebesar 9.720.254.000. Kemudian total liability sebesar 6.968.111 dan total ekuitas sebesar 2.752.143.000. Yang jika dijumlahkan total aktiva dan pasiva itu sama, yaitu 9.720.254. Hal ini menunjukkan bahwa laporan Bank Sentral Asia Syariah periode 31 Desember 2020 itu dinyatakan atau diartikan seimbang atau balance. Terlihat adanya peningkatan total aset, total likuiditas, dan total ekuiditas yang terjadi pada 31 Desember 2019 sampai 2020. Hal ini terjadi karena BCA Syariah ingin menambah sumber dana untuk pemasukan, karena aspek pendanaan merupakan hal yang sangat penting dalam operasional bank, sehingga yang lebih atau yang telah didapatkan akan disalurkan atau dikembalikan kepada masyarakat. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih, yang kemudian dikurangi dengan bagi hasil untuk pemilik dana investasi, sehingga pendapatan setelah distribusi bagi hasil adalah 324,590 untuk Desember 2019, yang kemudian mengalami kenaikan sebesar 402,810 untuk Desember 2020. Selanjutnya, pada Bank BCA Syariah juga terdapat beban operasional pada 31 Desember 2019 sebesar 239,073 dan non-operasional sebesar 2,220. Sedangkan beban operasional pada 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar
306,370 dan non-operasional sebesar 3,835. Sehingga dari pendapatan tersebut yang kemudian dikurangi dengan beban-beban menghasilkan laba rugi sebelum pajak sebesar 83,296 pada Desember 2019, dana sebesar 92,604 pada Desember 2020, yang artinya mengalami kenaikan sebesar 9,308. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pada laporan keuangan Bank BCA Syariah pada laporan laba rugi ini bersih mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu perbandingan laporan keuangan Bank Sentral Asia Syariah tahun 2019 dan tahun 2020. Berdasarkan dari laporan keuangan Bank Sentral Asia Syariah periode 2019 sampai dengan 2020, yaitu pada laporan neraca total aset dan total liability tahun 2020 mengalami kenaikan. Artinya, jika dibandingkan antara 2019 dan 2020, pada tahun 2020 total aset dan liability-nya lebih besar dibandingkan total aset dan liability pada tahun 2019. Artinya, Bank Sentral Asia Syariah mengalami peningkatan dan dapat dikatakan sebagai bank sehat. Selanjutnya yaitu pada laporan laba rugi Bank Sentral Asia Syariah periode 2019 sampai dengan 2020 per 31 Desember juga mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan. Artinya, total yang diperoleh Bank Sentral Asia Syariah pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan total laba rugi yang diperoleh oleh Bank Sentral Asia pada tahun 2019.